yaitu Adinul Islam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di mimbar yang mulia ini pertama kita mengucapkan berbelasungkawa atas kejadian gempa bumi yang terjadi di Cianjur dan sekitarnya. Semoga yang meninggal dunia semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selamat semoga senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran untuk senantiasa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi, yang menciptakan lautan, yang menciptakan langit dan bumi, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah yang sepertinya tidak pernah henti? Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah ataupun bencana. Menurut Al-Qur'anul Karim ada beberapa sebab. Yang pertama, sebab Allah menurunkan bencana di muka bumi ini karena banyak orang mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah. Banyak orang yang senantiasa tidak percaya, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perintahnya dan tidak mau menjalankan perintah yang Allah berikan kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau beriman dan bertakwa kepada Allah dengan senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, maka Allah akan menurunkan keberkahannya dari langit dan dari bumi. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah pun akan senantiasa memberikan azab yang pedih ketika kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada umat kita, umat manusia. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini, penduduk kampung ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi manakala umat senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang begitu pedih atau bencana yang senantiasa seperti tidak ada henti. Para hadirin sidang Jumat rahimahullah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika kita mampu dan bisa menjalankan perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, pasti Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi serta memberikan kebahagiaannya di dunia sampai menuju alam akhirat kelak. Semoga kita semua tergolong hamba-Nya Allah yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, menjauhkan kita dari azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan kebahagiaannya di dunia sampai menuju alam akhirat kelak. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah bencana? Yang kedua, karena adanya proses menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan secara masif, yang senantiasa mengajak umat manusia untuk mempropagandakan
untuk mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak, memiliki ibu, bahkan memiliki bapa. Dan itu dilakukan secara masif, di mana ketika orang yang sudah melakukan perbuatan kemusyrikan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ketika kita meyakini hal demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita di dunia sampai menuju alam akhirat. Tetapi manakala kita mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, memiliki ibu, bahkan memiliki bapa, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada kita sehingga akan menurunkan azab yang sepertinya tidak ada henti. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dikuatkan iman Islam kita di hadapan Allah, senantiasa beriman kepada Allah sampai dengan akhir hayat kita, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah bencana karena suatu kaum tidak mau memberikan peringatan kepada orang-orang yang zalim. Ketika ada kezaliman di muka bumi ini, ulamanya diam, pemerintahnya pun tidak peduli, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang begitu dahsyat, azab yang sepertinya tidak ada henti. Maka dari itu, ketika kita melihat suatu kemungkaran, melihat suatu kezaliman, maka kita terus bergerak untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita senantiasa mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Tetapi apa yang terjadi? Terkadang ketika ada seseorang senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, mencegah perbuatan kemaksiatan, mencegah dari perbuatan dosa, dia katakan sebagai orang yang radikal, orang yang senantiasa tidak bertoleransi. Padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengajak kita kepada kebenaran untuk mencegah daripada kita kemaksiatan. Maka dari itu, mari kita senantiasa damaikan lingkungan kita, jadikan kaum kita, kampung kita sebagai kampung orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita dijauhkan daripada bencana-bencana yang Allah turunkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat kalinya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana yang sepertinya tidak ada henti? Karena masih banyaknya orang yang bermaksiat di muka bumi ini dengan cara melegalkan dari perbuatan zina. Karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji yang senantiasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melarang itu adalah perbuatan yang keji, maka wajib kita tinggalkan. Tetapi apa yang terjadi? Banyak di luaran sana yang melegalkan perbuatan zina, bahkan memfasilitasi dari perbuatan zina itu sendiri. Masih banyaknya penginapan-penginapan, villa-villa, hotel-hotel yang mengizinkan seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk menginap tanpa adanya suami istri. Tidak adanya ikatan pernikahan yang artinya melegalkan perbuatan zina itu sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dari itu,
Kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi dari yang namanya perbuatan zina, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu salah satu perbuatan yang mengundang terjadinya bencana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perbuatan zina, perbuatan dosa, serta menurunkan bencana yang sepertinya tidak ada henti. Itu semata-mata karena perbuatan kita sendiri. Bukan semata-mata Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana tidak ada sebab, tetapi karena kita sendirilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana yang sepertinya tidak berhenti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, Zoharul fasadu fil barri bima kasabat ainin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Itu semua berkat tangan-tangan ulah manusia, akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan umat manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana-bencana yang sepertinya tidak ada henti. Ketika kita ingin mengharapkan keberkahan dari langit dan dari bumi, maka berimanlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita dan mengampuni semua dosa-dosa kita, sehingga kita dijauhkan daripada bencana yang Allah timpakan kepada kita. Barakallahu lana fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan karima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata min al 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله